سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفينا ونورنا ومولانا محمد اللهم اجعل لنا لعيد الأضحى لعيد الأضحى تقرب إلى الله كما تقرب إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahu-d-din walau karihal kafirun la صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وعزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وقد فاز المتقون. واعلموا أيها المسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال أيضا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin kaum muslimin wal muslimat kekasih Allah Subhanahu wa taala, jamaah hari raya Idul Adha yang
dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillah, itulah kalimah yang paling sempurna menandakan kita mengagungkan dan memuji Allah Subhanahu wa taala, karena memang Allah lah yang pantas dipuji. Manusia dan seluruh makhluk Allah yang lainnya hanya pantas untuk memuji. Itulah sebabnya sifat yang paling dibenci oleh Allah dari seseorang hamba adalah sifat sombong dan membanggakan diri. Allahu Akbar adalah bentuk pengakuan bahwa Allah yang maha besar. Hanya Allah yang pantas disembah, hanya Allah yang pantas diagungkan. Allahu Akbar juga bermakna kesadaran bahwa kita adalah hamba Allah yang lemah, hamba Allah yang serba kekurangan, hamba Allah yang butuh pertolongan, hamba Allah yang butuh rahmat dan kasih sayangnya. Hadirin jamaah, di pagi hari yang berbahagia ini, ribuan, jutaan, ratusan juta, bahkan miliaran umat Islam di pelosok bumi ini berkumpul di masjid dan di tempat-tempat yang lainnya, semuanya mengucapkan kalimat yang sama, yaitu takbir, tahmid, tahlil, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini adalah hari yang istimewa karena ada dua ibadah yang besar yang dilakukan di penghujung tahun Hijriah ini, yaitu ibadah haji dan ibadah kurban. Ibadah besar yang pertama adalah ibadah haji, bahwa di bulan Dzulhijjah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada seluruh muslimin wal muslimat, yaitu menunaikan ibadah haji ke Baitullah, karena ibadah haji merupakan salah satu dari rukun Islam yang 5. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'i zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Dan Allah tetapkan di dalam Al-Qur'an, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu atau sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Hadirin jamaah yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah besar yang kedua adalah ibadah kurban. Kenapa hari raya Idul Adha dinamakan hari raya Idul Kurban? Karena merupakan hari raya yang menekankan pada arti berkorban dan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk membersihkan diri dari dosa dan akhlak yang tercela. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang artinya, barang siapa yang menyembelih hewan kurban, maka pada tetesan pertama darah kurban sebelum jatuh ke tanah, kurbannya diterima oleh Allah dan akan diampuni segala dosa-dosanya. Hadirin jamaah, ibadah kurban sangatlah besar manfaatnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka
mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka. Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan. Ala ma razaqahum min bahimatil an'am, atas rezeki yang diberikan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir, maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Arti atau mampu, sanggup di dalam ibadah haji dan ibadah kurban bukan hanya ditujukan kepada orang yang kaya, orang yang diberikan kelebihan harta, karena masih ada banyak orang yang diberi kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala tidak menunaikan ibadah haji dan tidak ada keinginan untuk berkurban. Tetapi kata Nabi, barang siapa yang memiliki kelapangan dan tidak berkurban, maka jangan dekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Dalam ibadah haji maupun ibadah kurban, mampu dalam artian ada niat dalam hati untuk ingin berhaji dan berkurban. An-niyatu qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lihi, menyengaja sesuatu perkara bersama dengan melakukan sesuatu perkara tersebut. Kita ada niat dan kemauan, maka sisihkan sebagian harta kita untuk ikut tabungan haji. Kita ingin berkurban, maka sisihkan sebagian harta kita dan ikut tabungan kurban. Insya Allah semua urusan-urusannya pasti Allah akan berikan kemudahan, dan akan Allah catat orang tersebut, yaitu orang yang sudah berangkat haji, orang yang sudah berkurban. Maaf, seandainya kita sudah niat haji, niat berkurban, sudah menyisihkan hartanya sedikit demi sedikit, tetapi belum kesampaian berangkat ibadah haji dan belum kesampaian untuk melaksanakan sunnah kurban karena sudah keburu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dunia, mungkin itu bisa jadi hajinya dan ibadah kurbannya diterima oleh Allah, semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada seorang ulama yang sangat terkenal di kota Mekah Al-Mukarramah. Beliau adalah pemimpin semua jemaah haji. Beliau adalah Abu Abdurrahman Abdullah bin Mubarak Al-Hanjali Al-Marwazi yang menceritakan riwayatnya. Mungkin kisah ini tidak asing lagi bagi kita, tapi mudah-mudahan kisah ini menjadikan ibrah, pelajaran bagi kita, supaya kita ada keinginan yang sangat dan kemauan, niat yang begitu ditancapkan di dalam hati kita. Suatu ketika setelah selesai menjalani salah satu ritual haji, beliau beristirahat sampai beliau tertidur dalam tidurnya. Beliau bermimpi melihat dua malaikat yang turun dari langit. Beliau mendengarkan percakapan kedua malaikat tersebut. Malaikat itu bertanya kepada malaikat yang pertama, bertanya kepada malaikat yang kedua, katanya, berapa jumlahnya atau banyaknya jemaah haji yang datang di tahun ini? Jawab malaikat yang kedua, jumlahnya ada 700.000 orang. Malaikat pertama bertanya lagi, berapa banyak mereka yang ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata malaikat yang kedua, tidak ada satupun dari 700.000 orang jemaah diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Percakapan kedua malaikat tersebut membuat Abdullah bin Mubarak gemetar.
Syekh Abdullah bin Mubarak menangis di dalam mimpinya. Semua orang yang telah datang dari belahan bumi yang jauh dengan kesulitan yang sangat besar dan keletihan di sepanjang perjalanan berkelana menelusuri padang pasir yang luas, dan usaha mereka menjadi sia-sia, ibadah hajinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Al-Mubarak sambil bergemetar melanjutkan mendengar perbincangan kedua malaikat tersebut. Kata malaikat yang kedua, namun ada seseorang yang meskipun dia tidak berangkat atau menunaikan ibadah haji, tetapi ibadah hajinya diterima dan seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berkat dia, seluruh ibadah haji yang 700.000 orang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata malaikat yang pertama, kok bisa? Malaikat yang kedua menjawab, itu adalah sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang tersebut? Kata malaikat yang kedua, dia adalah Sa'id bin Muhaffah. Dia hanya tukang sol sepatu di kota Damaskus. Mendengar ucapan itu, Syekh Abdullah bin Al-Mubarak terbangun dari tidurnya. Sepulang haji, beliau tidak langsung pulang ke rumah, tapi langsung beliau menuju kota Damaskus, Syria. Sampai di sana beliau langsung mencari tukang sol sepatu yang disebutkan malaikat di dalam mimpinya. Hampir semua tukang sol sepatu ditanya, apa memang ada tukang sol sepatu yang namanya Sa'id bin Muhaffah? Dijawab oleh salah seorang tukang sol sepatu, ada, wahai Tuhan, dia ada di tepi kota, sambil menunjukkan arahnya. Sesampai di sana, Syekh Abdullah menemukan tukang sol sepatu yang berpakaian lusuh. Benarkah Anda yang bernama Sa'id bin Muhaffah? Tanya Syekh Abdullah, betul. Siapa, Tuan? Aku Abdullah bin Mubarak. Sa'id pun terharu. Bapak adalah ulama terkenal, ulama besar. Ada apa mendatangi? Syekh Abdullah kebingungan. Dari mana beliau harus memulai pertanyaan Sa'id bin Muhaffah? Akhirnya beliau pun menceritakan perihal mimpinya. Aku ingin tahu, adakah sesuatu yang telah engkau perbuat sehingga Anda berhak mendapatkan pahala haji mabrur, bahkan Anda semua dosa-dosa Anda diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Sa'id bin Muhaffah? Wah, aku sendiri tidak tahu, Tuhan. Coba ceritakan bagaimana kehidupan Anda selama ini. Maka Sa'id bin Muhaffah bercerita, setiap tahun, setiap musim haji, aku selalu mendengar labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Setiap kali aku mendengar itu, aku selalu menangis. Ya Allah, aku rindu Mekah. Ya Allah, aku rindu melihat Ka'bah. Izinkan aku datang. Izinkan aku datang, ya Allah. Oleh karena itu, sejak puluhan tahun yang lalu aku setiap hari menyisihkan uang dan hasil kerjaku sebagai tukang sol sepatu. Sedikit demi sedikit aku kumpulkan. Akhirnya pada tahun ini, alhamdulillah, aku kumpul sampai 300 dirham, cukup untuk berangkat melaksanakan ibadah haji. Aku sudah siap berhaji, kata Abdullah, tapi Anda batal berangkat haji. Benar, Tuan. Apa yang terjadi? Kata Sa'id bin Muhaffah, istriku hamil dan sering ngidam waktu aku hendak berangkat. Saat itu dia mengidam berat. Katanya, suamiku, engkau mencium bau masakan yang nikmat ini. Ya istriku, cobalah kau cari siapa yang masak sehingga baunya nikmat begini. Mintalah sedikit untukku. Aku pun mencari sumber bau masakan itu. Masakan itu ternyata berasal dari bubuk yang hampir runtuh. Di situ ada seorang janda dan 6 orang anaknya. Aku bilang padanya,
bahwa istriku lagi ngidam ingin masakan yang ia masak. Dia tidak menjawab, sehingga aku mengulangi perkataanku. Janda itu diam memandangku, sehingga aku mengulangi lagi perkataanku. Akhirnya dengan perlahan ia mengatakan, tidak boleh tuan. Dijual berapa akan aku beli, kata Syekh bin Muhammad. Makanan ini tidak dijual tuan, katanya sambil berlinang air mata. Akhirnya aku tanya kenapa. Sambil menangis janda itu berkata, daging ini halal untuk kami dan haram untuk Tuhan. Dalam hatiku, bagaimana ada makanan yang halal untuk dia tetapi haram untukku, padahal kita sama-sama orang muslim, sama-sama orang Islam. Karena itu aku mendesak lagi. Kenapa? Sudah beberapa hari katanya kami tidak makan di rumah, tidak ada makanan sama sekali. Hari ini kami melihat keledai mati, lalu kami ambil sebagian daging untuk dimasak. Bagi kami daging ini adalah halal, karena andai kami tak memakannya, kami akan mati kelaparan. Namun bagi Tuhan daging ini adalah haram. Mendengar ucapan tersebut spontan aku menangis. Lalu aku pulang, aku ceritakan kepada kejadian itu pada istriku. Dia pun menangis. Kami akhirnya sepakat memasak makanan dan mendatangi rumah janda itu. Ini masakan untukmu, uang peruntukan haji yang selama bertahun-tahun aku kumpulkan sebesar 350 dirham pun aku berikan pada mereka. Pakailah uang ini untukmu sekeluarga, gunakan untuk usaha agar engkau tidak kelaparan lagi. Dan aku berdoa, ya Allah, disinilah hajiku, ya Allah, disinilah Mekahku. Mendengar cerita tersebut, Syekh Abdurrahman Abdullah bin Al-Mubarak, ulama terkenal, ulama yang besar, dia tidak bisa menahan air matanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ana bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aku qouli hadza astaghfiru innahu ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وبارك وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الله أكبر، 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 الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له على رفع ما جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله سيد الجن والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وصحبه الكرام. أما بعد، أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله، واكثروا من الصدقة والتوبة والاستغفار والتكبير والتحميد وصلة الأرحام، ولازموا الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأنام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آل محمد. ورضي اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى بقية الصحابة والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واقتل الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم انصر من نصر الدين واقتل من خذل المسلمين، واجعل اللهم بلدتنا إندونيسيا آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين. اللهم اغفر وارحم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا إنك سميع قريب مجيب دعوات وقاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم. الله أكبر. تقول يسمع الله وتحياته يا سلام وأجد الله والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.